face. Kemarin kita cuma lihat kayaknya 2 kali doang ya, Be. Iya Bude, dan itu di support kan. Dan sekarang masih di ban ternyata Kayak sama kemarin Pro. tim Spirit aja pakai Zuxian pure jadi support, bener-bener kayak buang badan jadinya. Iya. Kalau dulu kan tipenya yang jadi eksekutor justru Iya, dengan Sky Pierce. Beda Tipe sekarang ya. sekarang. Udah beda job, tapi ngelihat ini ada satu hero yang lepas. Hero-nya Sekis, nggak Link. di ban. Aku penasaran sama Yudoranya sih kayak seperti apa nanti dimaksimalkannya, karena kalau kita lihat dari kemarin kan kita belum melihat yang match up banget nih. Iya. Belum lihat yang bener-bener saling berhadapan gitu, karena Yudoranya biasa satu tim sama Link. Itu yang menarik tuh. Nah ini makanya penentunya di arah first pick-nya sih. Emang pengen Parayo ke arah jungle dulu kah? Atau justru ini ada pilihan-pilihan lain? Karena kan Atlas sudah di ban. Maukah keluarin Belreknya duluan? Atau justru romer-romer lain yang ya sekarang udah mulai Pilihannya tipis banyak lah banget pilihannya. sekarang. Nah, Kalau ternyata ngomong-ngomong nih. romer ya. Valentina first pick. Nah, ini yang paling ideal Bude, Valentina first pick. Jadi mau diambil apapun mereka siap untuk ngelawan. Siap untuk Linknya ngelawan. dilepas sama dengan Belerik. Nah tapi aman Bude, kalau menurutku ya, kalau aku ingat lagi ke 2024 nih. Tiba-tiba terbesit di kepala aku ingatnya Yums pakai Ruby. Karena pada saat itu memang yang lagi meta kan Link, Hayabusa, ya kan, Lancelot. Itu kejawab sama Ruby. Ruby terakhir patchnya bagus Bude, damage-nya naik. Dan kalau misalkan ada pengurangan 1% darah, rasio lifesteal dia juga naik. Betul. Jadi menurutku kayak Ruby, oh berarti bisa nih War Axe, itemnya sisanya item defense. Semoga Coach Arcadia ingat ya. Jadi roamer tuh. Ingat tuh formula untuk mengalahkan Link pada zaman itu. Langsung Iya. implement aja nih. Bisa berarti dong, Be. Bahkan pada saat itu Bude yang ngebawain Roger lawan Link, SRG juga. Makanya mereka udah nggak, kayaknya udah nggak bingung untuk melawan Link, sehingga dilepas aja. Iya, cuman kalau Ruby mungkin bakal butuh hero yang akhirnya bisa namain defense-nya ya. Karena kan sekarang benar-benar fokus ke arah damage. Tapi ngebuka Moskow sama Hirara juga langsung duel assassin dikasih lihat kita. Aku lebih kaget di Moskovnya sih. Karena biasanya kalau bawa assassin, biasanya gold lane-nya pasti strong lane kan. Ini jatuhnya karena bawa weak lane. Berarti Innocent ya harus ready banget lah untuk bisa mainin waktunya. Jangan sampai nanti dia bisa kalah di mid game-nya, karena emang ya kita tahu kan membagi farming antara assassin dan marksman Swift Trinity ini repot banget sebenarnya. Tapi ini adalah Moskov dari Innocent. Betul. Ini udah langsung Nino. Kayaknya harus siapin ini ya. Iya Bude, bahaya soalnya. IGD, Ambulans langsung. ambulans. Bahaya. Oh nanti jangan-jangan dari Kambodianya kalau di ambulans but not for me lagi. Ternyata buat SRG-nya, ayo gimana? Kan gitu Bude, kadang tuh. Kadang dari kemarin udah ngeliat draft bagus tapi eksekusinya nggak berjalan dengan manis. MW juga sempat kita lihat kan kayak gitu. Iya. Wildcard udah kita lihat juga seperti itu. Jadi ya menurutku fine lah kalau misalkan kita ngomongin sekarang dengan adanya Moskov Innocent power banget. Aku pun sangat setuju Bude, tapi ya di meta sekarang di weak lane harusnya mungkin ada pertimbangan khusus lah untuk dua hero terakhirnya dari SRG ini, berarti harus team fight banget. Iya, harus yang benar-benar bisa stabil juga. Cuman ya Eudora ini udah pasti bakal terlepas buat Pro ya, mau nggak mau, karena emang tadi Valentinanya ya meskipun ada potensial untuk digeser ke arah lain-lain, tapi aku anggapnya sekarang mungkin masih di mid lane lah untuk lebih fleksibel dan bisa match up-in nanti dengan Eudora dan juga Belerik ini yang emang kuat di arah early game. Dan sekarang banning Alice nih, Bloodbath. Alice tuh kan Bude, Alice kan. Bloodbath, baik gue. Bener kata Lapel. Sesuai. Grupnya akan menjadi Bloodbath. Bloodbath. Ban. Ban Alice-nya. Ban Alice-nya. Bloodbath, bahaya. Dengerin. Oh iya juga. Tapi ini udah kita ngelihat 3 hero awal dari keduanya nih. Masih dengan meta sekarang banget. Masih sih Bude, masih. Hilda band juga emang karena Link kan kalau dikejar-kejar Hilda capek juga Bude. Lumayan, diganggu banget. Ganggu banget itu. Tapi di tangan tim SRG, 3 hero yang udah mereka ambil, mereka bakal gimana sih? Kalau misalkan di 3 pick atas ya Bude untuk SRG, udah jelas mereka harus buying time selama mungkin untuk Moskov. Dan mungkin melihat dari 3 pick yang mungkin mereka bakal play around Hirara ya, karena early game-nya mereka akan main berempat. Harusnya mereka bisa membuka ruang atau mencarikan ruang untuk Hiraranya bisa tampil. Iya, aku makanya nunggunya romer yang bisa nge-follow juga sih. Makanya kan nih Hilda sama Chow juga ya ikut ditutup. Ini kira-kira romer apa lagi gitu ya. Nantinya di early game pun bisa nemenin Valennya, bisa ngejaga dari Hirara. Atau bahkan kalau mau main lebih agresif lagi pun bisa masuk di 3 pick atas ini. Cuma kan ini bergantung juga ya dengan... Apa yang cocok tuh? Nevin kan kayak penasaran sama dari segi romnya. Mungkin kita bisa mengeksplorasi apa yang bisa nge-perfectin dari SRG. Satu rom yang kalau Nevin lihat akan cocok kalau yang inisiator. Jujur, Zuzur. Khalid.
Langsung lompat. Kalau aku malah mikirin hero yang bakal dipukulin aja sih. Oh justru badan ya? Kayak Akai pun gak ada masalah Bude di sini. Akai mau dibawakan buat ngebubarin setup yang diciptakan sama Pro. Karena udah bawa Belerik juga kan. Atau, oh iya nggak ada pick XP Sora gitu ya. Karena kalau udah ada pick XP Sora, Valennya bisa di flex Bude. Jadi midnya bisa keluarin Valir. Entah kenapa Valir bagus banget ngelihat komposisi dari Pro yang emang mainnya around Belerik kan. Berarti sesuai yang Nevin bilang ya, ini Ghost Valentina masih open banget bisa ditaruh manapun. Dan mereka ngebuka itu, jadi possibility Sora ada kebuka di sini nih. Bisa banget, entah Sora dan Chow atau bahkan mungkin mereka larinya ke Terisla Chow. Chow-nya di band, Mana? Iya Oh udah iya, gak ada. oh iya Ben di 5. atas Makanya. pojok kanan. Akai, Badannya berarti ambil di XP, Uranus. Uranus. Romernya mau Badang. badang. Hero-nya Yums. Oh lala, Badang. Mulai muncul bermusuhan di sini, gimana ngeliat kombinasinya, Be? Kombinasi aku jujur ngerasa ini change yang menarik ya Bude ya. Jadi Badang bisa berkombinasi juga bersama Moskov. Ini menjadi alternatif dari Badang dan Kari yang sering kita lihat waktu di MWI. Jadi main front to back bakal berjalan lancar tapi mungkin baru mulai di menit 11-an lah. Soranya diambil Wow. di Pro. Tetap ya, meskipun ada Valentina juga tetap diamankan. Tapi aku ngerasa ya secara drafting aku suka banget pilihan dari Pro itu sendiri. Maksudnya secara hero ini lagi meta semua. Terus juga secara team fight bakal cukup powerful. Tergantung dengan nanti early gamenya sih. Tapi dari Pro apa yang akan mereka perbuat nih dengan 5 hero ini? Udah pasti ya Bude ya, mereka akan cari team fight tapi cari ruang juga buat linknya dapetin level 5 dulu turtle 1. Cuma menurutku dengan pick Sora itu malah bikin enak untuk Stormy. Karena Valentinanya bakal udah punya satu target yang bisa di-copy. Ada tantangan, ditantangi. Tantangin sama Pro. Dicoba. Mereka nggak berfokus dengan lawannya, mungkin fokus dengan diri sendiri. Waduh. Wedew. Akan seperti apa game pembukaan di grup B? Karena mereka akan set the standard untuk grup B. Langsung aja ada duo APP, Pak Pulung dan Al. Yep, makin tebal lagi nih ya. Hati. Nah ini produser udah ikut-ikut juga sekarang. Produser juga udah ikut-ikut. Baik, kalau begitu ini dia match pertama kita di hari ini. Let's go! Berangkat. Berangkat ya. Ya. Lihat, ini adalah juara pernah MSC juga kan? Ya, SRG pertama kali Pertama. LEC kan? betul. Oke, tapi ngelihat apa yang dibawakan juga sama tim Pro agak serem ya. Ini hero-hero yang lagi mahal banget nih sekarang kayak Ling, Eudora, Belerik. Dapat semua. Dapat semua, karena ini kan dimacapin dengan adanya Assassin lagi ya. Kemarin kita udah ngeliat bagaimana referensi Hirara ketemu Eudora. Sekali masuk kena Lightning Ball. Miskalkulit. Weh, buset, galak badan mereka berhasil mendapatkan first blood ya. Langsung dinaikkan tapi ternyata untuk sekarang malah Sekis. Wow, ada balasan dari Ya, Koili, ini bagus banget loh. itu dia damage yang cukup lumayan ya. Pastinya di awal juga tabrakan yang dilakukan sama SRG yang akhirnya ngebuat menjadi pertukaran 1 untuk 1. Tapi yang ngebedain mungkin adalah ini karena Koili-nya nggak tumbang dan dia yang dapetin point kill. Ya. Beda sama SRG yang dapetin point kill kan Krem dan juga Sekisnya yang hilang. Waduh. Ini agak sedikit ngeredam lagi harusnya bagaimana agresivitas yang tadi udah ditunjukin sama SRG. Tadi kalau nggak salah berangkat dengan purple buff juga kan? Sekisnya tadi kena ya. Agak ngilu nih. Ngilu. Ngilu. Oke, dan kita udah tahu persis kenapa Link jadi priority untuk sekarang juga. Oke, sementara Koili ada di area atas Kram. Berhasil dari tadi juga membuka bagaimana banyak peluang yang emang mereka miliki. Guys, ini 2 orang udah dipegang ke situ. Wait, Yums, Sekis. Turtle masih cukup aman sejauh ini, sementara sekarang Koili-nya dengan pin poise tadi ingin berpindah tempat dan Yums ya membuat sebuah barikade yang begitu baik, tapi Kram mundur dulu sedikit dan Yums mundur lagi. Mundur lagi, masih ditarik ulur dulu untuk bagaimana nantinya perebutan dari Turtle yang pertama. Tapi Langsung disetrum ya tadi, tapi Yums masih sangat-sangat kuat dan Stormy yang mulai maju ke depan. Tapi terlihat kali ini ya, Belerik yang ada di dalam tubuhnya. iya, oke. Dan untuk sekarang masih coba untuk dicicil kembali. Sakit pisan, Tempest of Blood. Berhasil langsung mendapatkan karakter Turtle yang pertama dan sekarang pertempuran terus berlanjut. Bahkan Stormy-nya tertinggal, Stormy-nya bisa nggak menyelamatkan diri? Tidak bisa. 4 player dari Pro begitu baik
untuk mendominasi area pertahanan dari SRG. Dan itu dia Wrath of Riot yang sangat-sangat bisa mengunci bagaimana player-player dari SRG yang menggunakan hero tidak terlalu punya range yang jauh. Ini benar-benar ditabrak untuk bagaimana akhirnya Coily-nya masuk, Tempest of Blade, dan dikombinasikan juga dengan adanya satu buah Stormbind. Ini efek sisi yang luar biasa besar ya, ada Airborne, ada Wrath of Riot-nya juga. Dan itu semuanya jalan gitu loh, Ul. Iya dan Weh. wah, Oke, sampai dalam tuh. Yap, Kauzen ya harus mundur sedikit. Dan sekarang Stormy yang mulai maju lagi, mengantarkan damage-nya. Ada satu, Spear of Destruction tadi, Innocent. Begitu baik untuk bisa menambahkan damage tadi dalam pertempuran. oke. Dan waduh. Tetap ya, SRG pastinya juga gak mau mengalami kerugian setelah tadi turtle, tapi masih ada mereka. Innocent berhasil kabur untuk sesaat. Tempest of Blood. Dengan Purify tadi yang sudah digunakan pula tidak membantu sama sekali. Dan Coily bagus banget. Iya ini sebenarnya memang linknya sih yang masih menjadi sebuah perkara. Damage yang besar dan Berserker Fury-nya juga tadi udah selesai diamankan untuk Coily dengan 3-0-2 modal utama. Ngebuat dari Pro juga sekarang punya keunggulan dari segi gold menginjak ke angka 1.300. Ya walaupun SRG mereka bakal coba untuk kembali lagi. Ya, ini apa lagi nih? Oke. Hey, santai dulu. DP dengan Revitalize tadi yang udah ada dan hilang, Ul. Oke, Valentina memang bisa banget nge-copy ke arah Stormbind. Kayak tadi Heaven's Wrath yang juga dibuka. Tapi kan pertanyaannya balik lagi dia adalah seorang Valentina yang bukan fighter gitu loh. Ya pasti kalau dia maju, HP nggak akan setebal itu. Yep. Nah tiket keluarnya aja lagi tadi tuh. Tiket keluarnya juga nggak ada. Flickernya belum ada. Hunter Strike sekarang udah dimiliki nama Sekis. Total yang kedua akan seperti apa lagi setup-nya nih? Oke, level 7 banding level 8 ya nih. Udah mulai dipegang lagi sama Pro. Oke, dan akan menjadi milik siapa? Tetap menjadi milik dari Coily hingga membuat mereka mendapatkan 1 poin kill lagi atas Sekis yang memang sudah ditumbangkan pula Cram. Tidak bisa melakukan banyak hal. Tadi lihat gak Sekis sih coba untuk masuk ke area dari turtle-nya dan dia nggak bisa kemana-mana kena Tempest of Blade yang ada airborne-nya. By level juga memang masih unggul dari Coily. Dia tadi pas retry-nya pas lagi ini kan, lagi Tempest of Blade. Wah, ini Sekis dalam keadaan yang tidak baik-baik saja dengan 3 poin dead yang harus dia terima. Seru-seru nih. Karena susah banget Pak, jujur ini mau masuk. Ibaratnya banyak gangguannya. Lightning Ball ganggu, belum efek tahun dari PP. Iya. Nah sekarang mereka mencoba untuk dapetin 1 poin kill lagi. Berhasil. Berhasil. Dan bahkan Kayak dapet aja gitu loh. iya, dan bahkan gak berhenti sampai situ. Waduh, oke, Innocent pergerakan yang begitu mengerikan, tapi sekarang Sekis mencoba keberuntungannya, berhasil mendapatkan sah, masih ingin lebih, pipinya berusaha untuk bisa pulang, sedikit lagi NP tersisa dan harusnya double kill. Yap, akhirnya ya ada pertukaran yang bisa dilakukan oleh SRG setelah ya ruginya cukup banyak. Outer bottom turret hancur, terus juga ngelihat tadi ada tabrakan lagi-lagi yang bisa dilakukan, dan ini dia replaynya. Spear of Destruction memang connect, ada perpindahan posisi juga yang ngebuat dari Innocent mencoba untuk bisa menyelamatkan turretnya. Tapi Innocent dipukul mundur, tapi di sisi lain Sekis berhasil untuk akhirnya mengantongi double kill. Ya cuman dari objektif juga nih, Masih belum. Pro menang jauh ini loh. Setuju, SRG belum ada objektif sama sekali ya, net objektif ya dari turret masih utuh semua juga. Turtle juga belum ada, dari tadi juga kan. Betul. Poin killnya kalau ini bagus nih Pro. Tapi serem juga ya, SRG mereka dalam keadaan yang ya bisa kita bilang tertinggal kan. Dari segi goldnya, dari segi objektifnya. Tapi mereka tetap agresif. Iya. Mereka tetap coba untuk cari Tidak mau pertukaran menurunkan tensinya ya. Betul. Nah, Pro nih. Pro bisa aja menyambut itu semua loh. Mereka lagi unggul dari sisi apapun gitu. Jadi seagresif-agresifnya lu lah. Sekarang atribut masih menang gua, item masih menang gua, gold masih ada banyakan gua gitu. Ini masih enak Pro-nya nih. Oke. Dan sekarang perfect loh Turtle. Perfect turtle ya. Perfect. Ini battle assassin yang kita lihat berkali-kali bahkan dari kemarin juga antara Hirara dan Link. Dan secara di atas kertas, Link masih punya win rate yang lebih tinggi sih Pak. Ya. Gimana cara dia bisa deliver damage juga. Dan apalagi ini dipaketin sama Eudora-nya. Ini 2 item kunciannya yang udah sama Link udah jadi nih. Haskell Berserker kan? Udah semena-mena nih tadi. Gak? Tadi udah juga tadi. Juga. Gocek tadi dia tuh kan gua jadi ngeliat tuh gimana gitu.
Oke, tapi aku cukup khawatir sih kalau misalkan tim fight 5v5 nantinya buat SRG. Karena hero mereka tuh nggak ada yang bener-bener punya range jauh gitu loh. Nantinya bisa dipegangin sama Felix, sama PP-nya juga. Kalau emang Stormy nanti bisa menciptakan sebuah momen ya. Karena sekarang dia emang Beleric juga tuh yang udah diambil tuh. Kalau emang nantinya mereka yang mengunci, ya lihat aja akan seperti apa. Cuman masalahnya nih ada perbedaan nih Uranusnya nih. Uranus sama Sora kan agak beda job desk-nya ya. Iya. Wah ini nyembur ke arah Kram sih gak berasa ya. Buset, ini ditekan terus. Iya itu sebuah mentalitas yang berbicara. Tapi kayaknya dari Pro juga mau coba untuk memberikan serangan balasan sembari bersabar menunggu untuk next Lord atau Lord yang pertama. Balik lagi, kalau emang yang sekarang agresif adalah SRG, sebenarnya kan bahaya untuk mereka gitu loh. Iya. Itu berbahaya untuk mereka. Wah hati-hati ini damage dari Cozen juga kan. Itu udah lumayan kerasa ngebuat dari Kremnya juga udah babak belur. Yep, Banyak udah. Katakul merepotkan juga di bawah. Ya, capek juga ya Capek mukulin. juga. Hancur juga ujung-ujungnya. Capek Sora. Mukulin gerobak. Wah ini bukan Sora yang Felix sih, Sora M Felix ini. Sora dia. Oke, First Lord sudah muncul untuk di game yang pertama. Akan ada perebutan seperti apa lagi? Karena kalau kita udah berkaca dengan 3 turtle yang tadi didapatin secara perfect untuk Pro. Nah, Oke. Dan ada flicker tadi sudah terdengar. Jadi informasi yang sangat baik. iya. Tapi Stormy lebih copy ke Wrath of Dryad ya sekarang. Oke, sementara Sekisnya dipukul mundur jauh bahkan dan Lordnya akan menjadi milik dari What? Sekisnya mendadak masuk, mereka berhasil melakukan Lord tersebut. Yums yang membuat sebuah momentum tapi masih gagal. Sementara sekarang Felix mencoba untuk bisa maju ke arah terdepan. Hanya ada satu player yang berhasil diambil tapi Lord hilang. Yap, itu udah sering banget terjadi gak sih? Perfect Turtle tidak menjadi jaminan bahwa Lord itu bisa didapetin juga. Ya. Oke, SRG. Mereka menukar ya dengan adanya Stormy yang tadi tumbang. Dengan Lord yang mereka dapatkan. Dan ini menjadi nafas lagi nih untuk mereka mempersempit dari segi gold gap-nya. Yang tadi hampir menginjak angka 3000, sekarang udah mulai dikejar pelan-pelan. Terutama ya Sekisnya juga by level. Ini udah mulai mendekati. Plus Sekisnya nggak tumbang lagi. Oke. Sementara itu, Ram terus mengawal dan pergerakan dari Coily. Mencoba untuk bisa mendapatkan lagi karena dari Yums. Yums yang benar-benar mencoba untuk bisa menyelamatkan diri dan Coily harus menahan dulu. Yums loh, roamer loh. Ngelihat Kegerus babak belur banget. apa tapi kayak Sekis. Oke, Sekis. Walalala, sudah ada pergerakan dari Felix yang memang mendekat ke arah dari Sekis. Tapi tempat yang lain, Coily down. Yap, itu dia. Waduh, oke, Innocent sudah mulai menggila. Innocent menggila kali ini. Itu dia hero power, bukan sembarang hero power ya. Innocent dengan Moskov, tapi di sisi lain juga untargetable dari Sekis yang membuat dari Pro susah banget tadi ngejar-ngejar dirinya. Dan di sisi lain juga Coily ke shutdown. Wah, ini udah mulai berangsur untuk SRG sekarang, Pak. Oke. Wah, mentalitas SRG udahlah ya. Tidak perlu diragukan lagi ya teman-teman. Mereka gas di waktu yang tepat juga tadi ya. Dengan keputusan demi keputusan yang mereka miliki. Dan memang sekarang Coily udah punya Blood of Despair. Tapi apakah mampu untuk bisa kembali mendapatkan poin kill-nya? Karena tadi target ke arah Yums masih belum berhasil. Oke, Bebab masih sempat diambil kah? Dan masih berhasil tadi, tapi Coily gak punya fit points-nya. Wow, Wow. Tertumbuk badang ya. tertumbuk. Tertumbuk di situ, benar-benar ditungguin. Dan akhirnya lagi-lagi Coily udah mulai bisa ditangkap. SRG mereka yang dari awal sulit untuk bisa mendapatkan objektif, tapi sekalinya mereka unggul, lihat objektifnya udah langsung berjatuhan untuk mereka. Hanya misalkan harusnya 3 base turret untuk sekarang. Buset di setrum. Aman aja. Iya, kelebihan daya robot emang biasa konslet aja. Ini siapa Dark System EU nih? Aduh. Live from Paris. Live from Paris. Oke, Oracle udah selesai untuk Sorian Felix. Tapi Lord yang harusnya ini kemungkinan besar akan bisa dikuasain sama SRG. Karena udah di zoning juga kan sama Kram, sama Yums-nya. Tapi Pipi dan juga Felix bakal mencoba untuk mencari informasi. Oh, Kram dimakan kah?
Susah sih. Susah. Gimana? Berat ya. Ini purple buff belum ada juga. Coily ada puyeng juga mau maju nih. Oke. Dan masih ditarik ulur dulu sama SRG. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru untuk komit. Tapi sepertinya sekarang udah jadi waktu yang tepat nih. Karena informasinya telah disampaikan bahwa ada Cousin di tengah. Yep. Tapi nggak dulu. Masih lama. Yap. Dan Haritnya juga udah ada di atas. Tapi mereka juga harus melakukan pergerakan yang cukup cepat. Hey! Yums! Ada tembok seperti tadi yang bikin masalah sama Yum yang sampai ditumbuk kayak begitu. Hehe. Depannya berbeda. Coba Innocent yang mulai berkilau lagi. Masih ada Beast Walker tadi. Namun sekarang pergerakan dari Felix belum bisa menumbangkan Innocent secara cepat. PP harus mundur dulu. Tapi setidaknya ada sisi yang bisa diantarkan. Coily hanya bisa melihat dari kejauhan. Yap, dan 2 player dari Pro harus hilang. Ini dia waktu yang benar-benar dinantikan oleh SRG untuk bisa langsung mengeksekusi menuju ke arah Lordnya. Tapi lihat Kram, ini susah banget untuk bisa dipunish. Innocent jago banget ya. Iya. Gimana itu? Bagian dari dirinya, Pak. Iya. Moskow. Bisa. Oke, numpang lewat, mencoba. Beruntung aja apa yang terjadi karena Tempest of Blood dan masih gagal. Percobaan tadi dari Coily. Gagal untuk bisa melakukan karena Lord tersebut malah membuat dirinya pun lenyap. Wow, sebuah keputusan yang benar-benar ya lumayan high risk high reward ya. Itu risikonya segede-gedenya itu. Iya. Pusing lihat. Iya, dia masuk dan ternyata memang Lordnya juga kan belum diambil sama SRG. Ada banget gitu chance dia untuk bisa steal. Tapi ternyata Sekis dengan retribution-nya nggak buat dari Lordnya berhasil untuk kembali diamankan oleh SRG. Dan sudah mulai berjalan di arah bottom lane. Tapi Stormy masih menunggu keadaan spawn nih. Karena tadi Coily-nya tumbang, tapi dia sempat dapetin nyawa dari Stormy. Yep. Walaupun tadi ada kejadian tipis lah ya, Yums ya. Iya. Salah. Tumbuknya kemana tadi itu, tapi nggak apa-apa. Balasannya bagus ini buat mereka. Oke, base bottom turret berhasil dihancurkan. Ya. Fokus ke arah tengah terlebih dahulu. Wah, Kramen nelen semua damage tuh lihat tuh. Hey, apa yang terjadi? Sekis, damage-nya sudah sangat terasa untuk sekarang. Stormy ada di bagian belakang, belum ada MU yang diambil. Tapi sekarang Belleric sudah ada di dalam tubuhnya. Apa yang terjadi karena Sekisnya down? Berhasil membuat sebuah perbedaan kali di Pro. Di mana mereka tadi ditahan terus-terusan. Mereka dari tadi ditekan terus-terusan pula. Tapi untuk sekarang Cousin-nya dengan sebuah pergerakan lewat. Sama pas memiliki the shutdown. Tapi Altable udah berhasil didapatkan pula. Oke. Wow. Itu dia betapa kuatnya ya. Marksman dengan Emblem Fighter juga harusnya, tapi masih ada Super Wave Minion yang coba untuk diantarkan oleh Sarji. Yap. Belum berhenti serangan, belum berhenti pertahanan yang harus diciptakan juga oleh pemain-pemain dari Pro. Tapi sekarang PP mengejar ke arah Stormy. Oke. Masih belum berhasil untuk bisa menyelesaikan game ini ya untuk SRG. Tapi dengan 3 base turret yang sudah mereka dapatkan cukup terlebih dahulu karena tadi Kram dan juga Sekisnya tumbang. Oke, purple bang. Yap. Oke, dan Coily. Yo, hampir aduh. Aman. Tapi Yums. Oke, dan Yums menjadi orang terdepan. Walaupun tumbukan 1000 bayangan yang masuk. Wah, ini lumayan bahaya nih. Satu persatu bisa dimakan sama Pro. Karena yang depan tadi Yums kan. Ya. Oke, Kram kayaknya udah mulai dicuekin. Oke. Ini stiker siapa deh tadi tuh ya? Ya bener lupa ada tuh. Yang mana? Tuh. Yang tidur. jadilah budak baik. Tahu nggak stiker yang itu? Jadilah budak baik. Oke. Gagal seperti ya. Terus pertempuran kembali terjadi. Walaupun tadi ada spiral misteri seperti yang nancep ke arah tubuh Coily dan juga rekannya. Tapi ini sebuah mentalitas yang bicara Pak Pro. Mereka dalam keadaan tertinggal, tapi mereka tetap berani untuk dive in. Kasih terus, gantian. Tadi kan SRG yang kayak gitu. Iya. Tapi ya walaupun keadaan sekarang fakta membuktikan SRG masih dalam keadaan unggul ya. Ya. Gold ini masih angka yang cukup harus dikejar sama Pro juga. Betul. Tapi untuk Lord sepertinya akan ada kontes yang bisa dilakukan sama Pro nih. Karena lihat atasnya juga masih baik-baik aja. Sementara Yums akan mencari informasi terlebih dahulu. Ini bisa mau masuk ke belakang ya. Oh, dilamain. SRG nunggu wave atas. Numpuk di atas tapi Yap, itu dia. Pro tidak ingin itu semua menjadi waktu yang diulur-ulur karena dari Coily tadi mencoba untuk bisa mengejar tapi sekarang Felixnya pun down.
Yumsnya begitu baik, pergerakan begitu luar biasa. Pipinya sendirian, ini dia. Kayu terkuat di muka bumi. Lenyap harusnya. Ikan Immortal yang menghilang dalam tubuhnya tidak akan menunggu lama lagi karena pipi down. Menjadi sebuah keunggulan untuk SRG. Ya itu dia flank yang dilakukan dari Yums. Ngebuat akhirnya momentum sekarang sangat-sangat bisa dikuasai oleh SRG. Mereka nggak butuh Lord, mereka mau coba untuk end. Oke, mereka akan langsung ingin memenangkan pertempuran di game yang pertama. Karena untuk sekarang Coily hanya bisa melihat dari kejauhan dan game yang pertama SRG. Wow.